أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita semua tetap istiqomah dalam mempelajari dan dalam ajaran beliau bawa yang berpandukan pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita kali ini adalah menggali makna hijrah. Kita bisa menjumpai dari beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah serta sejarah Islam bagaimana keberadaan Rasulullah sebelum hijrah dan setelah sampai di Madinah ketika itu. Ada 3 latar belakang utama kenapa Rasulullah hijrah bersama sahabat ke Yathrib atau ke Madinah. Pertama adalah dahsyatnya siksaan, bully, bahkan sampai pembunuhan kepada sebagian umat Islam ketika itu. Kaum musyrik tidak bisa menerima keadaan Islam. Salah satu cara mereka adalah bagaimana mengganggu umat Islam yang baru masuk Islam itu, mengganggu, memusuhi, menyiksa, bahkan sampai membunuh sebagian para sahabat. Karena itulah maka Rasulullah berpikir untuk melaksanakan hijrah. Tetapi karena instruksi dari Allah melalui ayat Al-Quran, beliau belum mampu untuk itu atau belum melaksanakan hijrah. Tapi beliau waktu itu sudah menyuruh para sahabat sebagian hijrah ke Abyssinia. Pertama hijrah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan sebanyak 15 orang itu mereka hijrah ke Abyssinia atau ke Habsah. Dan kemudian karena Rasul melihat begitu sebagai dahsyat yang sisaan kepada kaum muslimin ketika itu, Rasul menyuruh hijrah kedua kepada sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Muttalib yang berjumlah 101 orang, 101 orang. 101 orang, 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 101
Setelah penyiksaan mereka lakukan, yang kedua yang mereka lakukan adalah pemboikotan. Kufar Quraisy tidak membenarkan menjual apapun kepada umat Islam, dengan harapan mereka Islam itu kembali ke ajaran semula, itu berbalik dari ajaran Islam. Begitupun berbagai siksaan, bahkan pemboikotan terhadap umat Islam, mereka tidak satu pun kembali kepada ajaran semula, tapi istiqomah dalam ajaran Islam itu sendiri. Tetapi dengan banyaknya siksaan, banyaknya persoalan ketika itu, akhirnya Allah memerintah Rasulullah yang turun di surah Al-Baqarah 218 yang menyuruh Rasulullah untuk hijrah bersama sahabat dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Allah menjelaskan di ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah serta orang berjihad. Di sini terdapat tiga kata-kata yang saling berkaitan satu sama lain. Itu antara amanu, orang beriman, wahajaru, orang hijrah, dan wajahadu, orang berjihad. Itu artinya bahwa orang yang mau berhijrah itu adalah orang sudah kokoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan meninggalkan segala usaha di Mekah ketika itu. Keluarga tinggal, usaha tinggal, dan mereka betul-betul hijrah bersama Rasulullah untuk mengembangkan dakwah Islamiyah ketika itu, sambil mempertahankan akidah yang telah mereka ikuti sebelumnya. Karenanya setelah semangat hijrah ada, ini ditopang semangat jihad. Jihad fisabilillah. Nah, kata-kata Allah ketika hal ini dilakukan oleh Islam, iman semakin kokoh, semakin semangat hijrah akan timbul, dan semakin jihad pun akan muncul di hadapan umat Islam itu sendiri. Dengan apa berhijrah berjihad itu? Bi amwalikum wa anfusikum. Ini Allah terangkan pada surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, kata Allah, apakah kalian mau ditunjukkan suatu perusahaan, suatu perniagaan, suatu usaha yang mampu menyelamatkan kamu dari siksa api neraka? Jadi kita semua menjawab, insyaallah mau. Kalau demikian ada 4 hal di ayat berikutnya Allah tegaskan, kalau mau Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan Allah masuk ke surga. Pertama dia adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya, melaksanakan ajaran beliau bawa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri. Barangkali beliau khutbah singkat pada hari ini kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau Rasulullah dan para sahabat telah menyerahkan semua harta mereka untuk Islam, jiwa mereka untuk Islam, mungkin boleh bertanya pada hari ini pada diri kita masing-masing. Dengan usia barangkali ada mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu saat ini. Sudah berapa banyak harta kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak harta kita bersumbangkan untuk Islam, baik untuk para mubalik kita ke desa-desa umpamanya, untuk membantu masjid dan musola kita, untuk membantu kaum duafa kita, membantu anak yatim kita. Berapa banyak uang telah kita berikan untuk mereka, merupakan salah satu tindak lanjut dari makna hijrah yang kita alami saat ini. Demikian juga dengan diri kita. Berapa banyak waktu kita pikirkan untuk Islam, berapa banyak waktu kita diskusikan dengan teman-teman untuk mengembangkan Islam, berapa banyak waktu kita untuk memperluas ajaran Islam dan sebagainya. Ini barangkali salah satu makna hijrah saat ini. Karena memang tidak mungkin kita hijrah bersama Rasulullah ketika itu, kalau tidak adalah niat dan semangat jihad itu sendiri, sementara semangat hijrah itu dalam diri kita. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, pertama adalah Rasulullah di Islam, bahwa dikatakan hijrah itu maknanya ada 3. Hijrah dari segi tempat, kedua keadaan, 3 adalah sifat. Di segi tempat adalah kita hijrah dari Makkah ke Madinah ketika itu Rasulullah lakukan dengan para sahabat. Karena memang di sini waktu itu harus hijrah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan turun surah Al-Baqarah 218 ini. Bahkan sebelumnya pada surah Al-Anfal 30 Allah mengatakan ketika musuh Islam, ketika para perbedaan bermusyawarah untuk menangkap Rasulullah, untuk menangkap, memenjara atau membunuh Rasulullah, ketika itu mereka adakan suatu usaha untuk menangkap Rasul, tapi Allah adalah sebaik-baik orang yang mampu untuk mengalahkan muslihat mereka,
Karena Allah sebagai orang terbaik, sebagai Allah adalah yang terbaik memberikan balasan kepada mereka milik muslihat itu. Nah, karenanya hijrah pertama dimaknakan berpindah tempat dari Makkah ke Madinah atau Yatsrib. Yang kedua adalah keadaan di Makkah waktu tidak bersahabat, tidak kondusif, dan tidak masalah untuk umat Islam ketika itu, sehingga mereka hijrah ke Madinah kena mencari tempat yang lebih aman, lebih kondusif, sehingga dapat mampu membangun Islam dengan baik dan bahkan sampai bangun keperadaban Islam itu sendiri. Dan sifat adalah bagaimana upaya Islam ketika itu bahkan hingga hari ini memperbaiki sifat dan karakter kita dan hal yang tidak bagus kepada yang lebih baik, bahwa dari yang malas kepada yang lebih rajin. Selama ini barangkali tidak berbeda, sekarang rajin beribadah, sambil kurang baca Al-Quran, sekarang memperbanyak Al-Quran. Itulah hijrah dan sifat, karakter hijrah lebih baik, lebih kondusif. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna hijrah itu, baik dari tempat, keadaan, dan sifat. Sifat ini barangkali yang perlu kita garis bawahi pada hari ini. Bagaimana sifat kita, cara pandang kita terhadap ajaran Islam itu sendiri, dan sebagai kita lakukan untuk mengemban ajaran Allah di muka bumi ini. Kaum muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kita semua kembali untuk mengamalkan hijrah dalam arti yang sesungguhnya. Apabila kita perhatikan sejarah tadi, terdapat 3 hal besar yang Rasul lakukan sampai di Madinah ketika itu. Yang pertama adalah beliau mendirikan masjid. Jadi begitu Rasulullah sampai di Madinah atau Yatsrib, beliau mencoba untuk membangun masjid. Karena masjid adalah salah satu tempat untuk berkumpul, musyawarah, dan juga tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang perlu kita ambil hikmahnya adalah kapanpun kita berada dan dimanapun kita, masjid merupakan salah satu tujuan utama kita untuk musyawarah, untuk berdiskusi, bahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasul lakukan adalah untuk melakukan ukhuwah Islamiyah, untuk mengukuhkan persahabatan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Karena masih memang ada sebagian orang-orang yang tidak senang kepada Islam, termasuk orang-orang munafik mengadu domba. Mereka datang per kelompok sahabat Rasulullah, mereka katakan, kalian adalah orang Muhajirin, Rasul lebih memperhatikan orang Madinah atau orang Ansor, karena orang Ansor adalah mampu membangun Rasulullah selama ini. Karena Rasul pindah kemari kena adanya kesepakatan dan permintaan orang Ansor, bahkan Rasul pindah kemari. Karena kata mereka, Rasul lebih memilih mengutamakan orang Ansor. Itu kata mereka kepada kelompok Muhajirin. Mereka datang di kelompok Muhajirin. Apa kata mereka? Wahai orang Muhajirin, tentunya Rasul milih orang Ansor. Kemudian sebaliknya mereka datang orang Ansor, wahai orang Ansor, wahai orang Madinah, Rasul lebih mengutamakan orang Muhajirin. Karena orang Muhajirin hijrah bersama Rasulullah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak mereka, semua usaha mereka tinggalkan. Berarti Rasul lebih cinta kepada orang Muhajirin ketimbang kalian. Itulah kelompok orang yang munafik. Ternyata dalam sejarah telah terbukti di zaman dulu pun serbanyak orang munafik. Karena kita harus hati kepada mereka. Dalam Islam perlu tabayun. Jika menerima sesuatu informasi atau sesuatu informasi kepada kita perlu tabayun untuk melihat penjelasan atau klarifikasi. Yang ketiga, Rasul selain tadi untuk menundukkan tadi agar ukhuwah semakin ketat, semakin baik kembali, kata Rasul, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Tidak perbedaan antara Muhajirin dan orang Ansor, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itulah Rasul dalam ini yang kedua tugas beliau adalah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara Muhajirin dan orang Ansor. Yang ketiga adalah Rasul lakukan untuk menyusun dustur atau undang-undang yang dalam termasuk sebagai hubungan Islam dengan non-Muslim atau dengan kepada Quraisy, dan mengatur hubungan antara orang beragama dengan orang tidak beragama, atau antara negara dengan pemerintah, antara orang beragama dengan orang-orang yang tidak beragama. Arti bahwa ternyata salah satu sumber informasi adanya kerukunan antar umat agama sampai hari ini pun ini telah mendudukkan pada awalnya bahwa Rasul telah mengatur undang-undang dan membuat bagaimana komunikasi hubungan antara Islam dengan Muslim ketika itu. 3 hal inilah yang Rasul lakukan setelah sampai di Madinah. Itulah melalui khutbah kita pada hari ini kita harap kita semua bahwa mari kita berhijrah kepada yang lebih baik. Yang sebelumnya barangkali ikut malas beribadah, lebih rajin beribadah. Yang Islam ini belanja para orang non-Muslim, berangkat sekarang kita berusaha untuk belanja para orang Muslim itu sendiri. Salah satu hijrah adalah baik sifat, keadaan dan tempat. Semoga mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah besarkan Islam ini dan semakin terpatri sama jihad dan hijrah di hati kita semua.
Sebuah khutbah yang mudahan bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.